Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Mukhlisin, para sesepuh, orang tua kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu karena kita sudah lama bersaudara, sudah lama berteman, bersahabat, insyaallah bersahabat di dunia, bersahabat juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Sampailah kita hari ini pada hadis yang ke-15. Kalau diambil judulnya 3 amal, 3 perkara. 3, kenapa saya bilang amal? Karena ini pure bukan ibadah, tapi amal perbuatan. 3 hal yang juga dapat membuktikan, yang juga dapat menentukan sempurna tidaknya iman yang dimiliki oleh kita. Kalau ditanya orang beriman itu dia yang sering pakai peci dan surban, iya betul. Orang beriman itu dia pakai jilbab besar, pakai cadar, bahkan betul. Orang beriman itu sering sedekah, sering infak, sering bahkan mewakaf, menghibahkan tanahnya, betul. Orang beriman, orang berislam, orang muslim, orang beriman itu adalah orang yang sering menegur sapa, kemudian senyum, lalu kemudian sering itikaf, banyak sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, ngaji Al-Quran, ngaji Yasin, ngaji Kahfi, betul semua. Tapi hadis ini yang menarik, Rasulullah SAW menyandingkan kata iman dengan hari kiamat. Ini luar biasa. Nah, berarti orang beriman kalau sudah melihat dan mengaji hadis yang ke-15, hadis Arba'in ini, dia tidak cukup hanya sekedar sholat, sekedar puasa, tapi mesti ini juga wajib dilakukan karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, anjuran dari Rasulullah SAW. Karena kalau bicara iman, paham ahli sunnah wal jamaah itu ada 3. Ada yang pertama at-tasdiqu bil qalbi. Orang beriman ini adalah orang yang percaya terhadap agamanya. Kalau kita ngikutin rukun iman ada 6. Percaya sama Allah, percaya sama malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada takdir. Lalu percaya kepada yang lain-lain juga yang mengikat kepada keimanan dan menentukan keimanan seseorang. Jadi kalau faham ahlus sunnah wal jamaah ada 3. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Jadi tidak hanya sekedar lisan saja mengatakan saya percaya kepada Allah, hati juga masukkan saya percaya sama Allah. Kalau orang hanya meluruskan, menetapkan keimanannya itu lewat lisan, maka berapa banyak orang yang percaya sama dukun, berapa banyak orang percaya sama orang pintar, tolong dong ceritakan gimana nanti rizkiku, bagaimana nanti masa depanku. Ini berarti tidak masuk ke hati keimanannya. Dia masih bergantung kepada manusia, bergantung kepada orang-orang pintar untuk menanyakan nasibnya, takdirnya. Jadi harus dibenarkan dalam hati, at-tasdiqu bil qalbi. Lalu yang kedua, al-iqrar bil lisan. Dia harus diucapkan di lisan.
Jadi kalau ada orang dia percaya sama Allah tapi tidak mau berikrar membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka belum masuk Islam, maka belum termasuk orang beriman. Dia mesti harus ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan itu banyak. Teman-teman saya juga dulu sering percaya sama Allah, tapi untuk mengucapkan syahadat dia takut diusir dari orang tuanya yang orang tuanya masih belum beriman, takut dicerai sama suaminya, takut dibully sama kawan-kawannya yang mungkin seakidah sebelumnya. Jadi dia percaya sama Allah tapi tak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini juga tidak benar. Maka Islam bukan seperti itu. Lalu yang ketiga, al-a'malu bil arkan atau al-amalu bil arkan. Setelah orang itu membenarkan dalam hati, percaya sama Allah dalam hatinya, kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia mesti harus beramal. Jadi kalau ada orang percaya sama Allah, dia sudah mengikrarkan dalam lisannya la ilaha illallah tapi tak sholat, maka dia belum Islam. Bukan Islam yang sebenarnya, dia bukan beriman. Dan itu terjadi banyak. Di dunia ini banyak seperti itu. Dia malas sholat, malas sedekah, malas mengeluarkan zakatnya, padahal sudah jelas ini wajib dikeluarkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, perintah Allah. Makanya dulu zaman ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika sudah meninggal Rasulullah, banyak pada saat itu orang-orang di Mekah ini, di Madinah ini tak mau membayar zakat. Maka marah Sayyidina Abu Bakar, wallahi la'uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Kata Abu Bakar, demi Allah saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Jadi kata mereka, setelah Rasulullah meninggal, zakat itu wajib kepada Muhammad saja. Muhammad sekarang sudah meninggal, jadi tak wajib zakat. Nah, ini yang repot. Jadi mereka sudah kufur. Karena meskipun dia percaya sama Allah, beriman kepada Rasulullah, percaya dengan apa yang disampaikan risalah wahyu dari Allah melalui Rasulullah, tapi dia tidak mau berbuat, maka dia belum termasuk iman. Makanya harus sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, harus kita yakinkan setiap hari, membenarkan dalam hati, kemudian dia selalu berucap berzikir kepada Allah, dan yang terakhir dia beramal. Laksanakan semua perintah Allah, laksanakan semua anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW. Itu baru beriman namanya. Nah, oleh karena itu hadis ini juga menyempurnakan orang kalau tidak mengamalkan tiga hadis ini, tiga perkara ini, maka iman dia belum sempurna, belum full. Boleh jadi istilahnya kalau dikasih nilai, memang kamu beriman selama ini, sudah sholat, sudah puasa, tapi nilai imanmu masih 50. Belum full karena belum mengamalkan hadis ini. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini ada dasar karena ada wahyu. Bagaimana hadisnya? Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Sudah sering saya sampaikan kisah tentang Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi", siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang percaya sama Allah, kata Rasulullah, "wa yu'minu wa kan yu'minu billahi wal yaumil akhir", dan barang siapa yang percaya sama hari kiamat. Ini luar biasa, Rasulullah mengaitkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Nanti saya sebutkan kenapa mesti harus hari kiamat. Siapa yang percaya dengan Allah, lalu kemudian dia percaya dengan hari kiamat, hari penghabisan kiamat. Kiamat diambil dari kata kiamun, berdiri, bangun. Hari nanti ketika orang sudah dibangunkan lagi dari tidurnya, dari kuburannya. Maka kata Rasulullah SAW, "Faliyakul khairan aw liyasmut." Kalau orang itu percaya sama Allah, kalau orang itu percaya sama hari kiamat, faliyakul khairan, maka bercakaplah, berkata-katalah yang baik. Kalau tak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, diam saja. Ini luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan begitu pentingnya lisan? Karena salamatul insan fil ifkil lisan, keselamatan manusia itu terletak pada lidahnya. Tapi kalau sekarang lidah itu bukan cuma bibir, tangan juga lidah.
Jadi selamat tidaknya manusia, selamat tidaknya orang Islam, selamat tidaknya orang beriman tergantung lisan dan tangan. Makanya ada hadis lain, man salimal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi aw yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat lisannya dari orang lain. Maksudnya selamat lidah kita itu tidak menjelek-jelekkan, mengolok-olok, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Kalau dia mengatakan orang Islam, maka selamat lisan dan tangannya untuk tidak mencaci maki, untuk tidak menjelekkan, untuk tidak merendahkan, untuk tidak mencemarkan nama baik saudaranya sesama muslim. Maka hadis lain itu juga sudah menyampaikan. Makanya apa pentingnya Rasulullah sudah menyampaikan, orang kalau sudah percaya sama Allah, orang kalau sudah percaya sama hari kiamat, maka bercakaplah yang baik-baik. Jangan sampai bercakap yang buruk. Kalau tak bisa cakap yang baik, liyasmut, diam saja. Kenapa? Karena gara-gara lisan kita masuk surga dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita selamat dari api neraka. Gara-gara lisan kita mendapatkan syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti di hari kiamat dia datang menjadi syafi'an, menjadi penggenap. Kalau diartikan bahasa mudahnya adalah penolong, syafaat. Padahal arti sesungguhnya itu adalah genap. Kenapa? Laqad ji'tumuna furada. Setiap manusia nanti yang dibangunkan oleh Allah di akhirat, dia sendirian. Tapi karena dia pernah dan sering membaca Al-Quran, datanglah Al-Quran sebagai makhluk menggenapkan. Dia tidak sendirian lagi. Itu namanya syafi'ah. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah tahu arti syafaat. Wasyaf'i wal watri wasyaf' ada di Al-Quran, demi yang ganjil dan yang genap. Jadi syafi'an itu arti sesungguhnya adalah penggenap, jadi penolong. Kalau kita nanti sendirian, ternyata ada yang menemani. Kita nggak takut lagi ketika sudah diinterogasi oleh malaikat. Siapa itu? Al-Quran. Makanya kalau kita nengok orang-orang di bus, orang-orang di motor, di kendaraan, ada orang ngaji Al-Quran, jangan kita suudzon. Riak dia ngaji kok di jalan, karena dia pengen, keinginan dalam hatinya, saya pengen ditemani oleh Al-Quran. Bagaimana agaknya orang itu pengen berteman dengan Al-Quran di dunia, dia pengen juga nanti di akhirat berteman dengan Al-Quran. Maka gara-gara lisan kita mendapatkan penolong, mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca dalam Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, menjadi penolong, menjadi penggenap kepada temannya Al-Quran. Gara-gara lisan kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling berhak yang duduk bersamaku, paling berhak orang yang dekat denganku nanti di akhir kiamat, di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca selawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gara-gara lisan azab dari Allah tidak turun. Kenapa? Kata Rasulullah mengatakan, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yusikanna Allah ayyab'atsa 'alaikum iqaba. Hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Gara-gara kalian selalu mengajak orang ikut kajian subuh, gara-gara kalian selalu mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Mukhlisin, maka hampir-hampir saja azab itu tidak turun. Kenapa? Karena masih banyak orang yang watawasau bil haqqi watawasau bisawab. Karena banyak orang yang masih saling memberi kebenaran, saling menasihati tentang kesabaran. Berapa banyak pengajian yang sudah dilaksanakan di Masjid Al-Mukhlisin, insyaallah dengan hal itu azab ditunda oleh Allah, tidak turun. Bukan seperti nabi-nabi yang lain. Dulu Nabi Lut ada sekali berbuat dosa maksiat langsung ditimpakan siksaan. Kita ditunda terus. Bahkan kita tidak merasakan bagaimana azab di dunia ini sampai kita meninggal. Aman-aman saja. Kenapa? Karena begitu banyaknya lisan-lisan dari saudara kita dan bahkan kita sendiri mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lisan juga kita menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kita sering berzikir dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya indantihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah,
jadikan akhir dari kalimat lisan bibir saya ini dari dunia ketika sudah menemui ajal, sudah dijemput oleh malaikat maut dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu sudah banyak yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Ketika orang sudah 1-2 nafasnya di tenggorokan, maka ajarkan mereka dinazak dengan kalimat la ilaha illallah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Gara-gara lisan juga kita mendapatkan amal yang berat nanti di timbangan. Kenapa? Karena kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sudah menyampaikan kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, mudah diucapkan. Lalu kemudian sakilatani fil mizan, tapi ternyata berat timbangannya di mizan, di timbangan di hari kiamat, di hari penghabisan, di hari ketika malaikat sudah menginterogasi. Lalu kemudian habibatani lirrahman, dan 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang memiliki sifat penyayang, pengasih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita ingin mendapatkan amal yang berat di akhirat, maka ucapkanlah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Abu Hurairah, sehari 1000, malamnya juga 1000. Kalau kita pengen berjumpa dengan Abu Hurairah dan pengen seperti derajat tingkatannya di surga dengan Abu Hurairah, maka coba praktekkan dari sekarang. Sehari 1000 mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, lalu malamnya juga 1000, 2000. Insya Allah bisa. Gara-gara lisan juga kita mendapatkan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali khairun?" Apa amalan yang paling baik ya Rasulullah? Khairul a'mali an tufariqad dunya wa lisanuka ratabum min dzikrillah. Amalan yang paling baik kata Rasulullah, amal juga banyak yang baik. Tapi pada saat itu Rasulullah memberikan wasiat kepada orang ini, kepada sahabat ini, amal yang baik itu adalah an tufariqad dunya, ketika engkau sudah berpisah dengan dunia, sudah meninggalkan dunia ini, mati dalam keadaan ratabum min dzikrillah, selalu basah dengan zikir. Kehidupannya dia semasa hidup, dia selalu basah bibirnya, bukan dengan bercakap-cakap yang tidak baik, tapi justru dengan berzikir kepada Allah. Gara-gara lisan juga orang itu mendapatkan kemudahan dalam setiap masalahnya, mendapatkan kelapangan dalam setiap kesedihan, kegundahannya, dan bahkan mendapatkan rizki yang tidak terduga-duga. Kenapa? Karena lisan itu membaca istighfar. Man lazimal istighfarah ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan, yang hobi setiap pagi, setiap duha, setiap duhur, asarnya selalu ingat dengan bacaan astaghfirullahaladzim, maka mendapatkan 3 keutamaan kata Rasulullah. Yang pertama, min kulli dzikin makhraja, setiap kesempitannya Allah berikan kelapangan, setiap masalah diberikan solusi, dan bahkan diberikan rizki yang tidak diduga-duga. Tapi sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, gara-gara lisan ini juga orang dapat siksa kubur. Apa? Karena dia yamsi bin namimah, mengadu domba. Dari blok A sampai blok Z orang berantem gara-gara lisan dia, karena dia ngompor-ngomporin. Kata Rasulullah SAW suatu ketika lewat di TPU, Taman Pemakanan Umum, lalu kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat, "Sami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima." Saya mendengar ada 2 kuburan, dia teriak di dalam, mayat di kubur itu teriak. Kenapa ya Rasulullah? Yu'adzaban, mereka disiksa. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma yu'adzabani ya Rasulullah?" Kira-kira disiksa karena apa dosanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, ada 2 dosanya dia. La yastabri'u min baulihi wa yamsi bin namimah. Dulu di waktu dunia dia jarang cebok, meskipun dia tak sholat, susah dia mau cebok. Hobi dia tak cebok ketika kencing. Lalu yang kedua, wa yamsi binamimah, karena dia sering mengadu domba. Dia berjalan di mana-mana, dia pergi ke kantor, dia pergi ke pasar, dia pergi duduk di warung kopi, asik nak mengadu domba saja. Dikomporin, dipanas-manasin. Omongan yang si A dibawa ke si B, si B dibawa ke si C diputer lagi. Akhirnya A, B, C berantem hanya gara-gara satu orang itu diadu domba, dipanas-panasin. Padahal masalahnya cuma masalah sepele, masalah sampah. Tapi ternyata orang itu diadu domba. Gara-gara lisan juga kita mendapatkan siksa di kubur. Makanya kita sering, kalau kita tak pengen mendapatkan siksa kubur, sebelum mengucapkan salam,
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi doa ini penting kita selalu ucapkan karena kita selamat dari 4. Selamat dari neraka jahanam, selamat dari siksa kubur, selamat dari fitnah dunia ketika hidup dan mati, dan bahkan kita selamat nanti di akhir zaman, selamat dari fitnahnya dajjal. Gara-gara lisan juga orang itu mendapatkan dosa sebagaimana dosanya kayaknya laksana atau seperti agak-agaknya orang itu makan mayat, makan bangkai saudaranya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Jauhilah, kata Allah, prasangka. Jangankan yang jelek, yang baik pun jauhi. Gak usah menyangka-nyangka kepada orang. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan. Wala yaltab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian menggunjingi satu dengan yang lainnya, membicarakan jeleknya, membicarakan aibnya. Karena nanti dengan gara-gara kalian membicarakan aibnya, kalian mendapatkan dosa sebagaimana kalian memakan bangkai mayat dari saudaranya. Adakah orang yang bisa sanggup makan bangkai? Jangankan makan bangkai, dengar kita kalau di situ ada bakso tikus pun kita muntah. Apalagi kita disuruh makan bangkai dari saudara kita yang sudah meninggal, yang sudah membusuk. Gara-gara lisan juga kita juga mendapatkan sesuatu yang sangat mengecewakan nanti di akhir kiamat. Apa itu? Amal yang kita sudah laksanakan sholat, amal yang kita sudah laksanakan karena kita banyak bersedekah, bahkan kita berkali-kali umroh, berkali-kali haji, sujud, ternyata semua pahala itu ditransfer, dipindah kepada orang. Siapa? Orang atau saudara kita yang pernah kita caci maki, pernah kita fitnah, pernah kita gunjingin, pernah kita sumpah serapah, pernah kita juga hancurkan nama baiknya. Ma atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Wahai sahabat, kamu tahu enggak siapa itu orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, al muflis fina man la dirhama wala mata'ah. Oh, orang bangkrut ya Rasulullah, dia yang tak punya simpanan di rekeningnya, dia tak punya duit, dia tak punya dolar, dia tak punya rupiah, dia tak punya euro. Dan orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang mungkin rumahnya tak mewah, dia tak punya mobil, tak punya motor, istilah kalau diilustrasikan pada saat ini. Maka Rasulullah menjawab, salah. Orang bangkrut itu adalah orang yang paling kecewa nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena min ummati ya'ti bisolatin. Dia datang nanti di hari kiamat membawa pahala solat. Pahala solatnya bukan cuma solat fardu, solat rawatib, solat hajat, solat taubat, solat tahajud, macam-macam solatnya banyak kali. Lalu kemudian dia juga bawa puasa. Puasanya bukan cuma Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, bawa banyak semua puasanya. Lalu kemudian dia juga bawa pahala zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Tapi ternyata selain dia membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, dia juga membawa dosa. Qad syatama hada wa qadhafa hada. Dia dulu waktu hidupnya pernah syatama, mencaci maki, sumpah serapah, memfitnah, wa qadhafa hada, dan dia pernah menuduh yang tidak benar adanya. Dia pernah menuduh, memfitnah, menzalimi, menggunjingi dan sebagainya. Dan ketika dia datang membawa pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah dan puasa dan sebagainya, kata Rasulullah melanjutkan kalimatnya, fayu'ta hadza min hasanatihi. Maka semua pahala ini diberikan kepada orang yang sudah dicaci maki waktu di dunia. Dia pernah menghancurkan nama baik. Gara-gara lisan dia, orang ini dipecat dari tempat kerjanya. Gara-gara mulut dia, orang ini dibenci satu RT, satu RW, bahkan satu kecamatan. Hanya gara-gara provokasi dia. Diprovokasi, dibenci dia, hanya difitnah. Padahal fakta belum terjadi. Faktanya itu salah. Lalu kemudian ukhidah min khatayahum. Setelah fa imfaniyat hasanatuhu qabla ayyuqdu alaihi. Ternyata setelah dibayarkan hasanat, pahala-pahalanya kepada dosa orang yang sudah melakukan
memfitnah kawannya ini, ternyata hasanatnya sudah habis. Fa imfaniyat hasanatu, ketika hasanat pahala-pahalanya ini habis, qabla ayyubdu alaihi, sebelum dibayarkan, dosanya masih menumpuk. Ternyata pahalanya sudah habis dari saking banyak dosanya, dari saking tingginya dosanya. Maka ukhidah min khatayahum, diambillah dosa sisanya itu, faturihat alaihi, dicampakkanlah kepada dia oleh malaikat atas perintah Allah. Summa turiha finnar, lalu setelah dosa dicampakkan kepada orang ini, maka dia dicampakkan lagi ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang paling rugi adalah orang bukan karena dia berzina, bukan karena dia membunuh, tapi ternyata hanya dosa yang mungkin kita tidak terasa. Pernah kita juga membenci, pernah kita juga memfitnah, memprovokasi, dan juga pernah menggunjing, dan ternyata inilah dosa yang paling mengecewakan, kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, karena nanti orang itu banyak yang kecewa hanya gara-gara lisan. Ini luar biasa. Jadi hanya gara-gara lidah kita gerakkan, kita bisa masuk surga, dan kita gerakkan lidah ini juga kita bisa masuk ke neraka. Makanya satu ketika dulu Rasulullah SAW ketika sudah dicaci maki oleh orang-orang Mekah pada saat itu, di Taif, dilempar, dikata-katain macam-macam. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, langsung aja doakan ke Allah, laknat orang itu, biar dia tahu rasa. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak membalas. Apa kata Rasulullah? Innallaha yab'atsani, la lam yab'atsani ta'anan wala la'anan. Innallaha lam yab'atsani ta'anan wala la'anan. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah bukan orang yang mencelakai, wala la'anan, bukan orang yang untuk melaknat orang, tidak. Walakin ba'atsani da'iyan wa rahmatan, tetapi sesungguhnya Allah itu sudah mengutusku da'iyan, menjadi orang yang berdakwah, yang mengajak orang ke dalam kebaikan, wa rahmatan, dan memberikan kasih sayang. Maka Rasulullah ketika dicaci maki, dilempar kotoran, bahkan dilempar batu berdarah pelipisnya, apa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa. Kalau kita mungkin dicaci maki, sudah difitnah, geram kita. Tapi kalau kita nengok hadis ini, setelah mengaji hadis ini, insya Allah kita bisa menahan dan kita bisa sabar. Kenapa? Karena kualitas seseorang iman kepada Allah, kalau kita merasa percaya sama hari kiamat, buktikan, falyakul khairan aw liyasmut, maka bercakap-cakaplah yang baik. Kalau tak bisa cakap yang baik, maka liyasmut, diam. Saya dari tadi, kami Pak Ustadz diam saja. Pak Ustadz tadi bercakap, saya kan ceramah, bukan bercakap-cakap. Nanti pula berarti saya selamat. Tidak. Maksudnya hadis ini pastikan dipakai untuk diri sendiri, jangan untuk mengukur orang lain. Jangan pula nanti pulang dari sini nengok orang banyak cakapnya, tak beriman. Ini belum berkualitas imannya. Ditulis status pula. Kawan saya, tetangga saya tak beriman, kan cakapnya banyak. Jangan. Hadis ini untuk kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Sama dengan orang belajar silat. Kalau sudah masuk ke persilatan itu, dia baru masuk, ditengoknya semua, oh ini yang bagus, ini yang tak bagus. Pulang ke rumah, gimana aku caranya seperti ini. Kalau sekedar motivasi tak apa-apa, tapi jangan menilai. Ini akan memundurkan motivasi kita untuk bisa menguasai sesuatu ilmu. Jadi kalau kita sudah melihat hadis, melihat Al-Quran, pastikan semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk menilai untuk orang lain. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, wahai orang yang berselimut. Ini memang ayat untuk Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jangan kau selimut terus, bangun. Kum fa'andir, bangun dari tidurmu, buka selimutmu, berikan peringatan. Kalau kita baca, jangan dikira ini hadis, jangan dikira ini ayat untuk Nabi Muhammad saja, tapi untuk kita. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita sudah faham dengan cara mengajinya, ajak orang lain. Jangan berdiam diri. Perkara nanti orang lain itu tidak mau mengikuti apa yang kita ajak, tidak masalah. Yang penting sampaikan. Beliau anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun cuma satu ayat.
Karena orang terbaik, umat terbaik itu bukan orang yang selalu sholat saja, diam saja, yang penting aku tak salah. Tapi kuntum khaira umat, kalau ingin kita mendapatkan predikat terbaik, kuntum khaira umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Paling baiknya umat, dikatakan umat terbaik kata Allah, bukan kata Rasulullah lagi, adalah orang yang selalu memberikan nasihat yang baik, mengajak orang yang baik, minimal nge-share undangan. Nih ada kajian subuh, dapat kita pahala, setidaknya kita sudah masuk kategori kuntum khairu umat terbaik dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, kalau kita mengukur diri kita, apakah saya sudah beriman dengan sepenuhnya, apakah iman saya sudah sempurna atau tidak, ukur apakah mulut saya ini sudah bercakap dengan baik, atau kalau saya tak bisa bercakap baik, maka diam. Ini salah satunya. Jadi jangan dikira orang beriman itu hanya dari pecinya, karena jubahnya, karena surbannya, karena bajunya bagus, karena dia nunduk terus, karena dia sering ke masjid. Tidak cukup di situ. Semua itu benar dan baik, harus diamalkan. Tapi ternyata ada, kalau ada orang yang masih belum bisa menjaga lisannya untuk bercakap yang baik, maka berarti meskipun dia sudah ikut kajian, sering mengaji, sering sholat, sering i'tikaf, tapi dia masih belum menjaga lisannya, berarti dia hanya sekedar menikmati ibadah, tapi tidak bisa mengamalkan dengan hadis ini. Jadi kalau dia sering ikut pengajian, sana sini pengajian, tapi mulut ini tak bisa dijaga, macam-macam yang kalau sudah, apalagi sudah ngumpul, jadi macam ini dia, macam ular kobra, kalau dipancing sedikit langsung apalagi kalau dipancing, sekarang kamu viral ya, iya saya memang begitu, dari dulu begitu, tak berhenti dia, macam king kobra, apalagi sampai yang jelek-jelek, kalau ibu-ibu bukan di sini, kemarin aku rupanya tetangga yang nomor 3 itu dia sudah minggat dari rumahnya, dia sudah ninggalin suaminya. Oh pantes lah, kemarin ketemu di Ciptapuri, dia bawa baju banyak. Ku tanya, kamu kemana Jeng? Laundry, masa laundry pakai koper juga? Jadi tak bisa dipancing sedikit. Ada orang yang seperti ini kadang, padahal itu sederhana saja, dikatakan dipancing yang seperti ini langsung keluar semua kata-katanya. Ini luar biasa. Jadi kalau tak bisa kita bisa bercakap baik, diam saja. Karena ini adalah salah satu bukti sempurna tidaknya iman kita. Jadi kalau kita sering pengajian tapi kita tak bisa menjaga lisan kita, berarti kita hanya sekedar menikmati kajian itu, belum masuk kategori orang yang masih sempurna imannya. Yang pertama. Lalu yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Salah satu bentuk sempurnanya iman seseorang, kalau orang itu percaya sama Allah, kalau orang itu percaya sama hari kiamat, falyukrim jarahu, maka muliakan tetanggamu. Ini luar biasa. Nabi menyampaikan hadis ini bukan hanya sekedar survei, tapi memang perintah dari Allah. Di surat An-Nisa tentang masalah tetangga sudah sampaikan. Jadi bukan perintah Nabi saja, memang sudah perintah Allah. Surat An-Nisa ayat 36. Nanti ibu bisa cek, bapak ibu bisa cek. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembahlah engkau, beribadahlah engkau kepada Allah, kata Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sampai kau sekutukan Allah, jangan kau syirik kepada Allah, syirik kecil maupun syirik yang besar. Wabil walidaini, setelah engkau beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Wabidil kurba, setelah orang tua, kerabat, sepupu, ipar, saudara kandung, bapak kandung, kemudian bibi kandung, bukan bibi kandung, bibi yang tidak batal wudunya, paman dan lain sebagainya, mau yang sesama, pokoknya ada hubungan kekeluargaan. Wabidil kurba, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, berbuat baik kepada orang miskin. Lalu wal jaridil kurba, disebutkan oleh Allah, setelah engkau sudah semua kau berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara, sanak handai tolan, kepada orang anak-anak yatim, kepada orang miskin, wal jaridil kurba, kepada kerabat yang juga statusnya tetangga, wal jaril junubi, dan tetangga samping, tetangga saja. Jadi menurut Allah tetangga itu ada ring-ringnya, ada 2 ring. Ada tetangga wal jaridil kurba, tetangga yang sekaligus kerabat. Dulu seperti kakek saya dari ibu saya, dia bikin rumah saudara anaknya 6. Ibu saya saudaranya 6. Dia bikin rumah itu satu lokasi saja. Jadi dari sini sampai ke sana ujung. Dibikin rumah semuanya. Yang nomor 1 ini, yang nomor 2 ini rumahnya. Satu lingkungan. Karena kakek saya, atuk saya itu kan banyak tamunya, kiai. Jadi dia ditutup pakai benteng dia. Jadi hanya pintu keluar dan pintu masuk.
Jadi memang tertutup. Entah kenapa, karena memang mungkin tidak terganggu santrinya. Jadi dibikinlah 6 rumah itu untuk saudara ibu saya. Nah itu namanya wal jaridil qurba. Mungkin bapak ibu di kampung juga begitu. Ada tetangga yang memang saudara kandung, ada di sini paman, ada ini bibi tetangga. Itu namanya wal jaridil qurba. Sebelum kalian memuliakan tetangga yang lain, yang paling utama adalah sudahlah dia tetangga, dia juga kerabat. Sudahlah dia tetangga, dia saudara kandung. Sudahlah dia tetangga, dia juga sepupu. Lalu kemudian ring yang kedua kata Allah wal jaril junubi, tetangga tapi bukan kerabat. Lalu apa pentingnya? Kenapa Rasulullah menyampaikan? Kenapa Allah juga menyampaikan berbuat baik? Fal yukrim, bahasanya Arabnya menggunakan yukrim, memuliakan. Tapi kita cek, ternyata makna memuliakan itu ihtarama yahtarimu, fal yahtarim. Tapi kenapa Rasulullah menggunakan fal yukrim? Yukrim, karamah, diambil dari kata karimun. Arti sesungguhnya karimun adalah sahih. Sahih itu dermawan. Jadi yang dimaksud dengan memuliakan tetangga, berbagi. Bukan berarti harus nunduk, dicium tangannya, tidak. Kalau arti memuliakan itu kan nunduk setiap ada tetangga, bu, tapi ada makanan tak pernah ngasih-ngasih. Itu salah. Jadi yang dimaksud dengan fal yukrim kata Rasulullah, berbagi. Idza dhabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa tu'ahid jiranaka. Jika engkau memasak kuah, memasak masakan yang ada airnya, maka banyakilah wa tu'ahid jiranaka, dan perhatikan tetanggamu. Ini salah satu bentuk dari fal yukrim. Jadi yang dimaksud dengan fal yukrim jarahu adalah berbagi. Berbagi berarti arti lainnya adalah peduli. Salah satunya adalah kenapa penting kita memuliakan tetangga, kenapa kita penting harus berbagi dan peduli kepada tetangga. Karena kalau kita sakit, kalau kita meninggal umpama misalkan, yang tahu duluan adalah tetangga. Saudara kandung kita mungkin di kampung, di Pekanbaru, di Jakarta, tak bisa tahu, tak bisa sampai. Tapi yang sampai duluan adalah tetangga. Mencari ambulan, boleh jadi suami butuh bantuan, nok-tok pintu sebelahnya. Maka kalau tetangga ini adalah saudara sampai mati. Karena banyak, bahkan ketika sudah terpisah karena dia sudah berhubungan baik dengan tetangga, diingat, oh kamu dulu tetanggaku yang baik. Ya, iya. Coba kalau tetangga tak baik, tak disapa lagi. Bahkan banyak orang dulu dia tetanggaan, sekarang sudah tak tetangga, ketemuin di Indomaret nggak mau nyapa. Kenapa nggak nyapa? Ah, males lah. Ya dulu waktu sama saya itu asiknya menyumbat aja parit. Parkir pun rebutan terus katanya. Ini luar biasa. Kalau kita punya kesan yang baik dengan tetangga, insya Allah sampai mati pun kita bawa. Jadi pentingnya kita memuliakan tetangga, karena yang tahu duluan adalah tetangga duluan ketika kita sakit, ketika juga kita meninggal bahkan. Ini sekarang banyak kan di rusun-rusun, di apartemen. Ini baru seminggu baru ketahuan kalau ada bau bangkai. Rupanya sudah meninggal. Dan terjadi di Nagoya sana itu. Kemarin saya ngobrol dengan polisi di Polda itu. Dia suaminya bule, jadi tak tahu sampai seminggu. Naudzubillah min dzalik. Baru tiba-tiba sudah katanya stroke. Ini kan luar biasa. Ini zaman sudah berubah. Dulu itu zaman Rasulullah SAW, dari saking pentingnya tetangga, sebelum turun ayat tentang warisan, warisan yang kita miliki, harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, boleh diwariskan kepada tetangga. Tapi setelah turun ayat warisan, maka ayat dan hadisnya beda. Jadi memuliakan, menghargai, berbagi, peduli. Kalau dulu langsung kita boleh sisihkan sisa peninggalan harta kita dikasihkan kepada tetangga. Ini dari saking pentingnya tetangga. Dulu zaman Nabi SAW juga seperti itu. Bagaimana caranya sahabat itu memuliakan tetangga. Tidak pernah sedikit pun setiap para sahabat memasak tidak diberikan, meskipun sedikit, pasti dikasih. Makanya kalau di Batam itu kan kita masak apa saja kan pasti tercium baunya. Jadi kalau mau tak terlalu tercium, kalau tak mau mengasih, tak mau berbagi makanan, jangan terlalu banyak asap. Ya sebisa mungkin dijagalah. Tapi setidaknya kita dalam seminggu minimal kita saling berbagilah. Itu indahnya memuliakan tetangga. Karena ada buku itu juga dikatakan The Miracle of Giving. Ada saatnya orang itu merasa senang ketika dia berbagi. Ada orang dia merasa bahagia ketika dia berbagi. Mungkin banyak orang dia senangnya dibagi, senangnya ditraktir. Tapi saatnya ketika dia berbagi, dia senang. Apalagi makanan yang dikasih oleh kita itu dimakan. Ditanya, kamu berbagi ya? Kamu pernah nggak dikasih tetangga? Nggak pernah Pak Ustadz. Kenapa? Saya tak pernah juga membagi. Ini kan yang repot. Jadi banyak di antara kita itu tetangga-tetangga itu saling
apa namanya, kalau tak pernah kita ngasih maka tak ngasih, kalau tetangga itu tak pernah ngasih kita juga tak ngasih. Ini kan yang salah. Jadi tak perlu nunggu tetangga yang lain itu untuk memberikan sesuatu kepada kita baru kita mau berbagi. Tapi kalau kita mengamalkan hadis ini, tidak sempurna seseorang itu imannya kalau dia percaya sama Allah, percaya sama hari kiamat, mesti dia harus mengamalkan hadis ini. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, cepat saja, tak lagi sudah suruh. Setelah kita tahu bahwa bukti iman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, lalu yang pertama itu adalah bercakap baik, kalau tidak bisa diam. Yang kedua adalah memuliakan tetangga, dan yang ketiga ini lebih hebat lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang percaya sama Allah, siapa yang percaya dengan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamumu. Berarti memuliakan tamu, berbagi kepada tamu, salah satu bentuk daripada sempurna tidak iman seseorang. Kalau kita masih belum bisa menghargai tamu, maka kita belum tentu termasuk orang yang beriman kepada Allah, belum termasuk orang yang sempurna bahwa dia percaya dengan hari kiamat. Bagaimana caranya? Banyak orang kalau sudah punya tamu, dia pilih-pilih, ditengok tamunya. Kalau tamunya cuma biasa-biasa saja, nggak punya jabatan, dikeluarkanlah air putih nih, seperti ini air putih. Tapi enggak lah, kalau ini kan nanti kan ada sarapan. Jadi kadang orang nengok-nengok, kalau yang datang kepala dinas, dikeluarkan spray, bahkan ditelepon semua, datangkan GoFood, datangkan ini, luar biasa. Tapi kalau yang datang hanya kawan, air putih saja, padahal sudah siang itu. Sudah siang, kalau saya punya tamu siang itu pasti saya belikan makanan kan. Sekarang sudah banyak kan, nasi padang 10.000 ada, GoFood pun ada. Kalau ditengok tamunya agak sedikit-sedikit layu mukanya, cepatlah kasih makan. Ini dikasih air saja banyak macam-macam. Tapi sekali datang wali kota, datang sekda, datang kepala dinas, datang Pak Lurah, dikeluarkan semuanya. Bahkan bela-belain beli buah yang mahal. Ini kan kadang salah, dia beda-bedakan. Berarti kalau masih ada orang yang seperti ini, dia tidak mengamalkan hadis ini. Namanya tamu ya tamu, tetap sebagaimana kita juga hargai. Karena orang banyak itu membuat rumah, dia hanya pengen bagaimana nanti mempercantik ruang tamu. Makanya kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan amal hadis ini, buatlah rumah senyaman mungkin ruang tamu. Dan itu terbukti banyak orang bikin ruang tamu seindah mungkin. Karena memuliakan tamu. Salah satu memuliakan tamu seperti itu, dia bikin nyaman tamu. Ini kadang ada orang bikin rumah, sudahlah gembok 3, pagar 1 gembok, sini pintu terasnya digembok, pintu masuk ke dalam pun digembok. Belum lagi pagarnya sejauh mata memandang, tinggi. Setelah pagernya tinggi, dikasihlah guguk di situ, dikasih anjing. Gimana orang mau tamu? Sampai 3 lagi anjingnya itu. Jadi orang jangankan mau bertamu, lewat aja udah sakit hati. Jadi sudahlah bikin rumah gemboknya 3, pagar sejauh mata memandang tinggi, bukan main tutup semua dia. Ditutup pakai teralis, ditutup lagi pakai plat lagi, gelap. Ada anjing pula di dalam. Rumah yang punya rumah pun jarang pulang. Sekali pulang mengaum si anjing itu, udah lupa sama yang punya rumah itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekarang niatkan ibu-ibu, kalau ruang tamunya belum cantik, cantiklah semampu saja. Tapi jangan memaksa diri, karena berarti Allah kirimkan tamu itu karena ingin memuliakan rezeki yang kita miliki. Intinya mensucikan rezeki kita. Jadi kalau ada orang tamu bertamu ke tempat kita, berarti memang itu sudah Allah gerakkan. Setidaknya kita mungkin sudah lama tidak berbagi, dikirimlah seorang tamu datang ke rumah. Jadi ini kalau sudah tahu hadis ini, maka ketika kita menyiapkan ruang tamu itu juga pahala besar. Salah satu bentuk daripada kita memuliakan tamu adalah bentuk kesempurnaan iman kita. Karena zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, orang bertamu ke sahabat itu, dari saking memuliakannya seorang sahabat itu, dia keluarkan makanan yang jatah istri sama anaknya. Jadi suatu ketika sahabat Rasulullah itu dikatakan tamu, ternyata tamu ini nampaknya kelaparan. Jadi nampak dari mukanya sudah lemes layu, sayup-sayup dia matanya, sudah lapar. Maka sahabat itu dicari makanan di dapur, ternyata yang tersisa makanan istri dan anaknya. Bagaimana langkah-langkah dan sikap seorang sahabat ini? Dibilang sama istrinya, istriku, anakku, kamu jangan makan, karena makanan ini aku kasih ke tamu. Tentu ini berat.
Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah bunyi piring-piring di dapur dan dimatikan lampunya. Jadi biar tamunya seakan-akan tahu bahwa di dalam dapur anak dan istrinya sedang makan. Ini kan luar biasa. Tapi juga disampaikan oleh Imam Ghazali. Bagaimana kalau ada santri Imam Ghazali nanya, bagaimana kalau tamu itu setiap hari datang atau setiap minggu? Ketika pertama dia datang dikasih makanan, rupanya keenakan dia setiap minggu datang. Bagaimana Imam? Apakah saya mesti harus keluarkan makanan yang seperti yang semula? Tidak mesti. Jadi yang penting kalau kita mampu, keluarkanlah makanan yang berat. Kalau kita tak mampu, ya keluarkan makan ringan. Bi'ihdari ma tayassara an indahu minat ta'ami min ghairi kulfatin wala bi'ihdari wala dararin bi ahlihi. Jadi kata Imam Ghazali, silakan berikan mata yasaroan indahu minat ta'am, keluarkan yang ringan saja. Kalau tak mampu memberikan makan yang berat, kasih makan ringan. Makan ringan kan snack. Snack itu maksudnya bukan ular. Kalau ular snake. Jangan kasih ular, snack, makan ringan. Jadi berikanlah makanan ringan. Kalau tak mampu dengan makanan berat, yang penting tidak memaksa. Min ghairi kulfatin wala idrarin bi ahlihi, tidak mudarat. Tapi zaman sahabat ada. Lalu apakah hadis ini hanya semata-mata Nabi yang mengatakan? Tidak. Di Al-Quran ada memuliakan tamu. Bahkan memuliakan tamu ini langsung diisbatkan, dikaitkan dengan kehidupan Nabi Ibrahim. Buka Quran surat Al-Hijr ayat 51 dan 52. Jangan dikira tidak ada untuk memuliakan tamu. Tentang Nabi Ibrahim. Nanti setelah ini buka surat Al-Hijr ayat 51 dan 52. Bagaimana Allah menyampaikan? Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, kata Allah. Muhammad, kabarkan kepada umatmu, mereka disuruh belajar, mencontoh keteladanan bagaimana an dhaifi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim didatangin oleh tamu. Apa yang dikatakan? Iddakhalu alaihi faqalu salama inna minna minkum wajilun. Ketika tamu itu datang, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim luar biasa. Nabi Ibrahim kan kakek buyut Nabi Muhammad. Jadi apa pentingnya Allah SWT mengaitkan, kalau ingin kalian bisa mencontoh bagaimana caranya Nabi Ibrahim memuliakan tamu, beginilah kakek buyut dari Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim 30 generasi dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Galib bin Bahir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Nizar bin Madar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawam bin Tarih bin Nahur bin Ya'rub bin Jasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. 30 generasi. Bapak Ibu hafal nggak? 5 ke atas. Minimal 5 ke atas harus hafal. Nuruddin bin Kiai Ahmad Zaini bin Kiai Haji Musafa bin Kiai Abdul Dalil bin Kiai Haji Mursyidin bin Kiai Haji Badrun bin Abdi Manaf. Manan. Jadi ada 7. Alhamdulillah saya hafal. Jadi saya sering kasih Fatihah. Bapak Ibu sekarang kalau tak hafal tanya. Ini kadang orang tua sendiri, Ibu siapa nama bapaknya untuk Pak Ustadz? Oh, yasinan di rumah. Siapa? Lupa Pak Ustadz. Bapak sendiri lupa, Masya Allah. Jadi jangan sampai tak hafal ya. Orang tua sendiri tak hafal. Minimal makanya ada istilah 7 turunan. Kamu 7 turunan nggak bakal selamat. Kan ada supas serapa. Berarti memang 7 kita harus tahu ke atas. Kalau tak tahu cari dari sekarang. Kapan lagi? Mumpung belum meninggal. Kalau kita tak hafal sendiri, minimal anak kita harus tahu. Kakeknya harus tahu. Ditulis. Kalau saya hafal kan ada ditulis. Ada foto kakek buyut saya itu kan alhamdulillah, karena mereka punya santri semua ditulis ini. Ditulis bin ana sampai 7 alhamdulillah. Jadi dialirkan. Makanya Bapak Ibu sekarang takut nanti anak. Bagaimana kita bisa menciptakan anak yang soleh ketika sudah meninggal, anak kita sendiri tak hafal dengan nama kita. Kasih tahu. Kakek kita tak tahu. Bagaimana? Salah satu kenapa orang itu sukses dunia akhirat, di dunianya dimuliakan oleh orang karena ada doa dari kakek buyut kita. Lalu kita bagaimana balasnya? Kalau kita mengirimkan Fatihah, akhirnya apa yang terjadi? Adam bin Abdullah. Nah, kan seperti itu. Jadi mulai sekarang kalau mampu cari, kalau tak mampu ya mau gimana lagi. Bapak kita pun juga tak hafal. Jadi sekarang saya tulis di rumah, anak-anak saya biar tahu nanti ke depan. Jadi Allah itu menyampaikan, belajarlah caranya bagaimana meneladani tamunya Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim ketika sudah di ujung harapan, dia sudah tidak punya anak. Nabi Ibrahim pada waktu itu sudah umur sekitar hampir 100. Lalu kemudian Siti Sarah itu umur sekitar 89, 290. Datanglah tamu, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Anggaplah 5. Tamu ini 5 datang
ke Nabi Ibrahim, ketok-ketok. Idkhulu alaihi faqulu salam. Assalamualaikum. Tengah malam, sekitar jam 2 jam 3. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada tamu malam-malam ketok pintu kira-kira dibuka enggak? Jam 2 jam 3. Dibuka tidak? Enggak ya. Hati-hati. Atau minimal dia manggil salam. Assalamualaikum. Kira-kira dijawab enggak kalau kita dengar? Dijawab meskipun tak, karena menjawab salam itu wajib. Di surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Ketika engkau sudah diberikan penghormatan dalam Islam bi tahiyatin dengan salam penghormatan yang baik, fahayyu bi ahsan minha, maka balaslah. Jadi kalau menjawab salam itu wajib, perintah Allah, bukan cuma Nabi. Apapun caranya kita jawab. Waalaikumsalam. Jadi malam-malam ketok pintu tamu 5 orang ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibuka sama Nabi Ibrahim. Enggak segan-segan Nabi Ibrahim, padahal udah tidur pulas dengan istrinya. Ditengok orangnya 5, nampak ini bukan orang sini. Ini kayaknya bukan orang Cipta Garden, jauh ini. Dari muka-mukanya kayaknya di pedalaman. Jadi nampak asing. Karena nampak ini orang asing, malaikat Nabi Ibrahim ini sibuk, dia langsung tanya sama Siti Sarah, gimana, ada makanan? Enggak ada. Tengok di kandang, ada lembu, ada. Potong, dipotong lembu. Ini dalam tafsirnya. Dipotong lembu, dimasak gulai. Bayangkan, malam-malam itu berdua dia kerjain si sapi. Si tamu nungguin di ruang tamu, 5 orang. Malam-malam, berapa ribu tahun? 400 ribu tahun yang lalu sudah terjadi bahwa ada tamu datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sibuk karena ingin memuliakan tamu ini sampai nyembelih. Kalau kita ada, susah kita niru. Tak ada kita paling, jangankan kambing, mau ambil ayam potong paling enggak minimal dicari di kulkas. Itu pun kalau mau, malam-malam tak mungkin lah. Siang aja belum tentu, apalagi malam-malam. Lalu dipotong, setelah itu dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Banyak makanan. Yang ini masak gulai, anggaplah seperti itu. Masak gulai, masak rendang, masak tongseng, macam-macam. Masak tengkleng, nah dimasak. Lalu kemudian dipersilahkan, kata Nabi Ibrahim, silahkan makan, wahai para tamu. Tamunya cuma bengong aja nih. Tengok. Makanya turun ayat fa'aujasa minhum khifah. Surat Az-Zariyat ayat 24 dan 28. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Lalu kemudian turun ayat itu kepada Nabi Muhammad, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim pada saat itu langsung takut. Karena makanan yang sudah dihidangkan tak dimakan, cuma dipelototin. Jadi kalau diinstruksikan sekarang, orang yang punya rumah itu ditengok kakinya, ini jangan-jangan genderuwo, dia tak mau makan. Jangan-jangan kakinya itu sudah terangkat. Akhirnya diem bengong aja si 5 orang ini yang tinggi-tinggi mukanya bersinar-sinar. Akhirnya ditanya, qalu la takhaf. Si 5 orang ini karena Nabi Ibrahim sudah keringat dingin, karena ini mungkin kayaknya bukan manusia. Qalu la takhaf. Ibrahim, janganlah kau takut. Hari ini aku datang ke sini diutus oleh Allah, kami ini malaikat. Kami tak makan. Dikasih kayak gini mana bisa kami? Enggak punya usus. Jadi tak perlu makan kami. Kami ke sini cuma mampir. Sebenarnya kami ini mau ke rumah Lut, ke saudaramu. Si Lut tuh umatnya bahaya, banyak LGBT. Kita mau kasih ujian lagi. Jadi sambil lalu aku mampir, kami mampir. Jadi tamu ini rupanya hanya mampir saja. Tugas yang sebenarnya ke Nabi Lut, saudara Nabi Ibrahim. Lalu apa yang disampaikan? Ibrahim, setelah aku menengok dari cara kamu memuliakan tamu, susah payah dengan istrinya, malam-malam seperti ini kamu masih menyempatkan nyembelih sapi, nyembelih lembu, sempatkan memuliakan, padahal jam ini sudah jamnya tidur. Karena kemuliaanmu inilah Ibrahim, aku sekarang berani menyampaikan berita dari Allah. Apa beritanya? Fabasyaruhu bigulamin alim. Aku memberikan kabar dari Allah bahwa istrimu sebentar lagi akan hamil dan melahirkan anak bigulamin alim, dengan anak laki-laki alim yang cerdas. Luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim nangis bersimpuh bersujud kepada Allah. Kenapa? Hal yang mustahil saja bisa. Bayangkan istri yang sudah tua renta 90 tahun, dikabarkan oleh Allah akan memiliki anak besoknya, akan melahirkan anak laki-laki. Ini luar biasa. Apa makna hikmah daripada ayat ini? Bahwa kita tak mungkin meniru Nabi Ibrahim caranya memuliakan tamu, tapi setidaknya kita bisa ambil hikmahnya. Ketika kita ingin sesuatu yang mustahil kita dapat, kita ingin sesuatu minta kepada Allah yang mustahil kita dapat. Ada orang mungkin sudah divonis dia diangkat rahimnya mandul misalkan. Secara medis, secara logika dia tak punya anak, misalkan seperti ini permintaannya. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang susah juga dilakukan oleh orang, maka mustahil Allah tidak akan mengabulkan. Allah akan pasti mengabulkan.
Apa maknanya? Ketika orang lain yang susah melakukan ibadah, kita bangun tengah malam. Tengah malam kita tahajud. Berapa banyak orang tidur pulas, susah orang bangun. Kita bangun tengah malam bersujud kepada Allah. Allah akan berikan pengkabulan permintaan apa yang kita minta. Yang susah kita juga dicerna dengan logika. Ketika orang pada sibuk bekerja di waktu duha sampai duhur, kita masih sempatkan diri datang ke masjid, datang ke mushola, sujud kepada Allah, minta apa yang kita minta, sholat duha, ngaji Al-Quran meskipun selembar. Di saat orang sibuk mencari dunia, ketika itu juga Allah akan mengabulkan permintaan kita yang susah juga secara logika. Itu maknanya. Jadi kalau kita niru Nabi Ibrahim tak bisa. Tapi kalau kita ingin mengamalkan ayat ini, apapun yang kita minta, boleh jadi kita minta anak sampai 10. Sudah divonis orang dia tak udah punya anak hanya 1. Tapi kalau kita lakukan amalan-amalan yang susah juga dilakukan oleh orang, insya Allah Allah kabulkan. Ini sebenarnya. Ketika orang lain pada sibuk bekerja, kita masih sempat diri untuk baca Al-Quran. Ketika orang lain sibuk, banyak orang yang tidak sedekah, kita sempatkan meskipun harta kita sedikit, gaji kita di bawah UMK, tapi masih sempat kita masukkan ke kotak infak, kita masih sempat menyantuni anak yatim, maka permintaan kita di dunia insya Allah Allah kabulkan meskipun permintaan itu susah juga dilakukan. Begitulah hebatnya bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya. 3 hadis ini kalau kita amalkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sempurna imannya. Kenapa mesti hari kiamat? Karena banyak zaman dahulu orang tak percaya sama kiamat. Padahal Allah sudah sampaikan dalam surah Al-Qiyamah, idas sama'un fatarat, ketika langit sudah dibelah. Wa idal kawakibun tasarat, ketika bintang-bintang planet sudah bertabrakan, bumi, matahari, planet Mars, Pluto bertabrakan. Wa idal biharu fujirat, ketika laut sudah diluapkan dari Natuna belakang Padang, Dabo Singkep diluapkan, tumpah ke Batam, tenggelam semua orang. Wa idal kuburu bu'thirat, ketika kubur itu sudah dibangunkan, orang-orang yang mati, nenek moyang kita sudah dibangunkan oleh Allah, barulah orang-orang sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah manusia itu sadar apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dilahirkannya. Kenapa hadis ini dikaitkan dengan kiamat? Banyak orang tak percaya dengan hari kiamat pada zaman Nabi. Bahkan ada yang mengatakan dulu zaman Nabi, kiamat ini hanyalah orang-orang hidup di dunia ini hanyalah masa saja. Waktunya mati ya mati. Di namanya dahriyun namanya. Disebut dalam surat Al-Jasiyah 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yulikuna illa dahar. Kata mereka, ma hiya illa hayatuna dunya. Dunia ini kan hanya kehidupan di dunia saja. Gak ada hari kiamat, gak ada kehidupan lagi. Wa ma yulikuna illa dahar. Kita itu mati, kita itu musnah, dimakan masa saja. Waktunya mati, mati. Waktunya lahir, lahir. Ini luar biasa, ini ateis, mulhid namanya. Jadi banyak dulu orang percaya sama Allah, tak percaya sama kiamat. Bahkan ada orang percaya sama kiamat, tapi tak percaya hidup lagi. Asi bin Wahil namanya, sahabat Nabi Yahudi ini. Dia bilang, Muhammad, ayyuhayyu rabbuka bihadzal admi, bisa enggak kamu hidupkan Muhammad Tuhanmu itu? Ini ada tulang sudah kering, ba'da baliya warama. Ada tulang yang kering, bisa enggak Tuhanmu itu bisa hidupkan lagi tulang ini yang tak ada sumsum, yang tak ada daging? Nabi tidak menjawab karena tidak ada wahyu. Setelah turun wahyu, maka Nabi menjawab di surat Yasin ayat 79, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan Muhammad kepada Asi bin Wahil itu bahwa yuhyihalladzi ansha'aha awwal marrah, manusia itu dihidupkan dan nanti akan ditumbuhkan, dihidupkan kembali awwal marrah sekali lagi. Ini bukti bahwa Allah akan menghidupkan kita nanti. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan kehidupan setelah hari kiamat, setelah kita mati, maka keluarkan Yasin ayat 79. Itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita bahas masih banyak lagi tentang hari kiamat. Dan dengan ketika ngaji kita sudah dengan 3 amal yang bisa menyembuhkan ini, insya Allah membawa kita menuju surga, menghadap kepada Allah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuafina ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'al al-mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kata-kata yang mungkin tidak berkenan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.